Terus teknologi nih. Nah, mungkin di sini sambil menunggu teman-teman yang lain boleh absen dulu di kolom chat sembari kita saling kenalan nih di kolom chat untuk absen mungkin dari lokasi asal dari mana, namanya siapa, dan juga boleh nih harapan untuk kita di event sore hari ini mungkin mau belajar lebih dalam terkait dengan career path, lalu mungkin pengen kenalan nih atau berkoneksi dengan teman-teman XR di berbagai daerah di Indonesia. Boleh nih di kolom chat dan izin saya remind lagi bahwa boleh menggunakan nama lengkap sesuai yang kemarin registrasi supaya nanti ketika dari teman-teman yang berkesempatan dapat rewards bisa kita track dengan mudah nih. Silahkan boleh absen dulu di kolom chat dan boleh sambil kenalan nih mungkin ya dari sini ada eh, sudah join itu ada Kak Denny Kurniawan nih boleh nanti chat sambil perkenalan ada Kak Eka Aprianto juga ada Kak Indri Ramadia, Kak banyak sekali nih ada Kak Tasya, Kak Astri dan sebagainya. Dan boleh juga buat teman-teman yang udah join menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah kita sediakan. Kita share juga di email, di grup channel. Nah itu bisa dipakai dan nanti pastinya akan ada rewards beberapa pastinya untuk top aktif yang memang aktif selama acara berlangsung. Ada juga nanti games juga, game quiz. Ya, hadiahnya lumayan banget dari Mekari. Itu nanti bisa diikuti di akhir sesi dan juga ada reward-reward lain yang pastinya berlangsung seputar Rektok 17 ini selama event berlangsung. Jadi pastikan join dari awal sampai akhir nih. Oke, mungkin kita tunggu sekitar beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita akan segera mulai nih belajar bersama dengan Ibu Arlita Widyastuti selaku Senior Lead Organization Development Mekari dengan topik kita, judul kita di Rektor Series 17 hari ini yaitu bukan sekedar naik jabatan, menavigasi karir di tengah arus teknologi. Oke. Oke, sekali lagi selamat datang untuk teman-teman dari FRC Ecosystem dan juga teman-teman dari eksternal FRC Ecosystem yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk gabung bersama kami FRC Ecosystem berkolaborasi dengan Mekari pada Riktok ke-17 dengan topik kita di sore hari ini yaitu bukan sekedar naik jabatan, menavigasi karir di tengah arus teknologi bersama speaker kita yang utama yaitu Ibu Arlita Widyastuti, Senior Lead Organization Development dari Makari. Nah, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita akan belajar bersama di sini selama sekitar 1 sampai 2 jam dan nanti pastikan teman-teman join sampai di akhir karena di akhir nanti akan ada game quiz yang sangat benefitikal dan berhadiah yang cukup banyak sekali dan pastinya akan ada survei dan absensi spesial kolaborasi dengan Mekari di sore hari ini. Nah, di sini saya akan bacakan untuk schedule kita di sore hari ini, yaitu yang pertama, setelah opening ini kita akan langsung ke sharing session yang pertama. Nanti akan bersama langsung eh, dibawakan oleh Ibu Arita Widyastuti selaku Senior Lead Organization Development Mekari. Lalu dilanjut sesi tanya jawab. Nanti teman-teman boleh langsung tanya kepada Ibu Arlita terkait materi yang disampaikan. Lalu dilanjut sharing session yang kedua. Nanti akan dibawakan oleh Kak Safira Aziza selaku Senior Partnership Development dari Mekari. Lalu ada sesi Q&A yang kedua juga. Nanti ada dilanjut game quiz yang pastinya berhadiah dan sangat menarik untuk teman-teman di sini nantikan. Dan nanti diakhiri dengan closing, survei dan absensi serta foto bersama nih. Oke, tanpa berlama-lama akan kita lanjutkan ke sesi yang pertama yaitu sharing session nih. Nah, di sini saya juga tidak sendiri, saya pastinya ditemani oleh teman-teman dari FRC Ecosystem dan di sini di sore hari ini di Rektok Series ke-17 akan dibersamai oleh moderator kita Kak Septia Sari CM dari FRC Ecosystem MSBU. Nah, langsung saja kepada beliau Kak Septia Sari saya persilahkan untuk membersamai speaker kita belajar bersama di sesi Rektok ke-17 dengan tema dan judul
bukan sekedar naik jabatan menafigasi karir di tengah arus teknologi. Silahkan Kak Septiasari. Oke, selamat sore semuanya. Iya, Selamat thank you sore, ya. Kak. Oke, thank you teman-teman yang Farsi sudah gabung ya. Mungkin Mas Andrian bisa dibantu remind juga teman-teman Farsi di channel. Dan tentunya ini Rectalk yang ke-17 dan materinya mungkin sangat hype dan relate gitu ya dengan kisah hidup ya gitu. Dan yang dialami teman-teman Farsi yang memiliki background sebagai HR. Tentunya saya tidak ada sendiri sini teman-teman. Nah, materi yang akan dibawakan pada Rectalk 17 ini materinya dengan pakarnya langsung ya. Mungkin bisa tanya-tanya nanti. Saya ingin membacakan judulnya yaitu bukan sekedar naik jabatan, menavigasi karir di tengah arus teknologi. Seperti yang kita tahu bahwasanya teman-teman FRC ini backgroundnya adalah HR Tech gitu ya. Dan memang ada yang general juga, tetapi mungkin pertanyaan ini kira-kira gimana sih ya perkembangan karir saya gitu ya di tengah navigasi arus teknologi ini gitu. Nah, saya tidak sendiri teman-teman, tapi sebelum saya membacakan profil dari pemateri kita yang sangat kece, tentunya kita berkolaborasi dengan Mekari di event Rectalk yang ke-17 dan yang ketiga saya ingin sekedar menginformasikan gitu ya kepada teman-teman terkait dengan materi kita pada sore hari ini gitu ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sudah bergejolak dengan AI ya, teknologi dan tentunya ini sebagai bisa menjadi sebuah batu loncatan, tetapi bisa juga sebagai ancaman. Nah, kira-kira di era disrupsi teknologi ini dengan perubahan yang sangat cepat gitu ya, kita harus bagaimana gitu ya. Nah, ada data dari World Economic Forum yang menunjukkan 60% transformasi pasar kerja dipicu meluasnya akses digital. Kemudian 86% terdorong oleh artificial intelligence or AI dan teknologi informasi. 39% keterampilan inti akan berubah pada 2030. Sekarang aja udah 2025 ya, 5 tahun lagi gimana gitu nasib ke depannya. 63% kesenjangan keterampilan menjadi hambatan utama transformasi. Artinya apa teman-teman? Artinya kecepatan usang itu skill tuh semakin tinggi gitu ya. Yang dulunya 5 tahun, kini bisa kurang dari 3 tahun. Nah, tentunya kalau kita ngomongin karir itu mungkin ada yang apa ya mendefinisikan karir itu sebagai yang kita jalani sekarang atau sebagai hal yang kita ingin capai gitu dengan tangga-tangganya tersendiri. Tentunya kita dituntut untuk lebih agile, inovatif dan siap beradaptasi. Nah, materi pada siang ini mungkin sore ya teman-teman gitu ya. Ini kita nanti akan dijelaskan dari Mbak Arlita. Mbak Arlita udah siap-siap gitu ya untuk membantu teman-teman memahami gitu ya. Garis bawahi di memahami yang pertama, bagaimana cara mengelola karir di tengah perubahan teknologi. Pentingnya reskilling dan upskilling, serta bagaimana organisasi maupun individu dapat membangun ekosistem talenta yang lebih adaptif, transparan, dan kolaboratif. Nah, dengan pemahaman ini, tentunya kita bisa mendengarkan ya tips-tipsnya dan peran-peran sebagai demikian. Oke, Mas Andrian, kayaknya teman-teman udah gak sabar sambil teman-teman diajak join juga Mas Andrian ya. Kita akan memanggilkan pemateri selanjutnya adalah, boleh di next Mas Andrian? Oke, siapakah beliau? Tadi saya udah mention ya Mbak Arlita ya gitu ya. Boleh di next Mas Andrian? Oke, beliau adalah sosok yang berpengalaman gitu dalam pengembangan organisasi dan talent management. Saat ini menjabat sebagai senior lead organization development di Mekari. Of course, karena kita kolaborasi sama Mekari ya. Nah, dengan kepakarannya, beliau akan membagikan wawasan berharga nih tentang bagaimana kita bisa menavigasi karir di tengah era disrupsi teknologi, sekaligus membangun keterampilan yang relevan agar tetap kompetitif. Mari kita sambut dengan hangat
Ibu Arlita Widyastuti selaku Senior Lead Organization Development dari Mekari. Halo Mbak Arlita. Hai hai Mbak Septi, hai hai teman FRC gitu ya, FRC Gang can I say FRC, gitu ya. betul FRC sekali. Gang, how are you today guys di hari Jumat yang demure ini ya, malah berbondong-bondong buat sharing session bareng. Berarti ini udah semangat banget dong ya Mbak Septi ya, tentunya untuk nambah ilmu, kemudian kita sharing experience tentunya di sesi hari ini dan saya juga happy banget Mbak Septi buat ada di sini tentunya di tengah-tengah teman FRC. Oke, tentunya dengan energi Mbak Arlita, saya tadi udah lihat nih, aduh, akhirnya ya Mbak, kita tadi gimana ya sebelum mulai ya gitu ya. Lihat dengan energi Mbak Arlita yang sangat positif, yang sangat ceria, teman-teman tentunya semoga ini jadi gambaran positif teman-teman. Kayaknya saya mendapatkan insight gitu ya, yang mana pematerinya aja spread positif energi. So, gimana aku ya bisa untuk mengembangkan ini? Tanpa berlama-lama, mari kita simak materi dari Mbak Arlita. Bukan sekedar naik jabatan, menavigasi karir di tengah arus teknologi. Silakan Mas Andri untuk ya, kita. Oke, nah mungkin boleh materinya Mas Andrian. Oke, halo teman-teman, mungkin aku sambil nunggu slide-nya online gitu ya, atau go live gitu, mungkin sekali lagi ingin menyapa secara pribadi. Thank you banget buat kehadiran teman-teman FRC di sini, dan juga tentunya thank you banget atas kolaborasi FRC dan juga kolaborasi Mekari. Saya didatangkan ke sini gitu ya, tentunya spiritnya bukan untuk menggurui, bukan untuk ngajarin gitu ya, tapi lebih untuk sharing session nih teman-teman. Karena kayak tadi apa kata Mbak Septi gitu ya, hari ini tuh yang datang udah HR practitioners gitu kan, kita berada di mungkin majority dunia yang sama. Nah, momen baik banget buat saya juga untuk bisa sharing POV saya ya selama ini, selama sudah 10 tahun bekerja di dunia HR gitu. Kebetulan 10 tahun ini sih memang secara spesialis gitu, saya memang di organization development, jadi cukup dekat gitu ya teman-teman, berkaitan dengan korelasinya dengan talent management. Jadi di sini saya pengen banget untuk bisa sharing gitu. Nah, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya, tadi nama saya sebenarnya udah disebut berkali-kali, tapi nggak afdol kalau misalkan yang berkenalan nggak saya sendiri gitu ya. Saya Arlita Widyastuti, bisa dipanggil Arlita, bisa dipanggil Lita. Just search me in LinkedIn. Kalau teman-teman pengen connect, just connect gitu ya. Untuk future connections ataupun collaboration, teman-teman feel free to find me gitu. Dan di sini saya selaku senior leader dari organization development. Tapi mungkin kalau boleh sedikit sharing, sebelumnya juga saya sudah 5 tahun menjadi OD gitu ya di perusahaan, kalau teman-teman tahu, Adira Dinamika Multifinance. Kemudian juga sempat berkiprah di fintech gitu ya, di Doku, dan memang saat ini saya alhamdulillah gitu ya berlabuh di Mekari gitu, ketemu sama Mbak Septi, ketemu sama Sera, dan juga tentunya ketemu sama teman-teman hari ini gitu. Nah teman-teman, tentunya hari ini aku pengen dua arah ya. Jadi aku encourage banget, saya encourage banget teman-teman semua di sini untuk nanti bisa bertanya along the way dari saya menjelaskan, atau mungkin nanti di akhir juga bisa, atau pengen open mic juga boleh, dalam bentuk pertanyaan boleh banget, dalam bentuk keluh kesah boleh juga, atau mungkin malah sanggahan pun boleh juga Mbak, aku mau ngedebate nih bagian tentang ilmu ini gitu, ataupun knowledge ini, boleh nggak gitu, boleh banget, karena di sini pengen banget untuk build up safe space ya buat teman-teman untuk sharing juga, because of that's the main tujuan dan objektif utama daripada sharing session hari ini. Nah, terutama di sesi hari ini tuh aku tuh happy banget buat diajakin gitu ya Mbak Septi dan Mbak Sera dan semuanya tentunya. Karena topik yang dibahas lagi-lagi yang tadi kata Mbak Septi, hot banget nih, karir manajemen di era technological disruptions. Kalau aku boleh spesifikkan. Kenapa? Karena teknologi ini tuh udah bikin dar-der-dor banget ya di kehidupan kita. Mungkin nggak hanya dar-der-dor di kerjaan, sebagai HR tentu saja, sebagai pihak yang terjepit dan terhimpit gitu ya. Teknologi ini tuh antara baik atau antara bikin deg-degan kan gitu. Nah, kita pengen specifically akan ngulik nih, apa sih dampaknya gitu ya berkaitan dengan specifically tentang karir manajemen. Walaupun POV-nya nanti dari HR, tentunya ini bisa dipakai nih buat teman-teman secara pribadi ya, untuk bisa menavigasikan. Kalau udah tahu nih dapurannya HR begini gitu kan, berarti udah ready juga sebagai talentnya itu sendiri. Are you guys ready? Kalau ready boleh dong kasih aku ketik 5555555 gitu di kolom chat, boleh nggak? Sebelum aku masuk ke sesi utamanya. Boleh dong. Ready Nah, Kak. ya, ready banget ya, mantap banget nih, limanya udah sampai ada yang 1.000 nih aku lihat Mbak Septi. Oke, goes to the next slide. Mungkin bisa langsung aja ini cue buat saya untuk memasuki ke sesi slide pertama.
Tentunya juga udah di spoiler ya sama Mbak Septi ya. Slide yang pertama boleh next, Mas Andrian atau Mbak Septi yang punya kendali. Nah, oke. Saya juga berangkat dari fakta ya, teman-teman. Tentunya buat memahami gitu, di karir growth management, di karir manajemen atau talent management in global, itu tuh sebenarnya ada apa sih kok dikait-kaitkan sama teknologi? Tentunya kita perlu tahu dulu nih, kalau orang politik bilangnya status quo. Status quo itu kondisi sekarang di aktual dunia raya kita ini ada kejadian apa sih sehingga sekarang karir optics ataupun growth optics itu perlu banget mengkonsiderasi kondisi ini gitu. Berangkat dari World Economic Forum punya studi nih teman-teman, bukan Arlita punya studi ya. Jadi ini studinya World Economic Forum yang mengikut sertakan seluruh budak korporat ya, seluruh employer di dunia ini dari berbagai macam industri itu mencoba nanyain gitu. Kira-kira di dunia ini tuh apa sih yang mendorong adanya perubahan ataupun transformasi yang cukup fenomenal di area labor market atau di area pasar talent kita. Nah, tentunya 60% responden tuh bilang semua ini tuh berubah, labor market itu terdorong untuk bertransformasi itu karena adanya broadening digital access. Apa maksudnya? Adalah mungkin dulu kalau ngomongin digital access itu cuma buat large corporations, orang yang punya modal gitu ya, orang yang punya capital. But now technological advancements itu tuh bisa in tip of your fingers gitu. Banyak banget kesempatan-kesempatan advancement teknologi itu tuh bisa didapetin dengan mungkin harga yang tidak mahal juga. Contohnya Makari ya, sedikit sponsor gitu. Jadi kayak advancement teknologi di bisnis itu tuh sudah bisa dikultivate oleh siapapun. Nah, karena adanya broadening digital access itu specifically lagi gitu ya, dengan adanya emerging teknologi yang kita bilang AI, terutama generatif AI gitu ya, segala hal itu cepat sekali perubahannya. What exactly happening gitu ya, impactnya apa sih di dunia talent adalah hampir nantinya almost half of skill atau hampir setengah skill ataupun kompetensi ataupun knowledge yang teman-teman rasa sekarang kuasai, wih gue jago banget nih talent management, wih gue udah jago banget ngelotok banget compensation benefit gitu ya, itu bisa jadi soon to be not relevant gitu. Jadi bisa jadi dalam 3 tahun, bisa jadi dalam 2 tahun, beberapa hal itu akan cepat menjadi tidak relevan. Itu dia yang dinamakan kenapa AI ataupun teknologi itu 39% ini akan shifting core skill kita hingga 2030 nanti. Bukan kejadiannya 2030 only ya, along the way ini udah ada beberapa juga yang mungkin akan soon to be tergerus nih kompetensinya. Jadi kita udah nggak bisa berdamai lagi, gue udah sekolah nih 10 tahun lalu gitu. Itu tentunya akan harus kemudian selalu dikembangkan lagi di kemudian hari karena memang begitu cepatnya kompetensi itu berubah gitu. Nah, karena si core skill dan kompetensi itu tadi sangat akan berubah gitu ya di upcoming years, tentunya apa yang terjadi teman-teman, gap skill happening gitu. Jadi yang tadi ya, digital technology itu push bisnis berubah, push bisnis untuk memiliki kompetensi berbeda, tapi bisa jadi talent yang di dalamnya enggak ready. Atau even worse, talent yang ada di market pun mungkin belum ready gitu. Jadi kayak 60% skill gaps itu akan menjadi barriers di transformations dan ini akan menjadi fokus dari korporasi tempat kita bekerja dimanapun itu untuk gimana ya caranya untuk segera mengejar gap kita sebagai bisnis tapi di tengah technological ini. Jadi kalau mungkin aku boleh citate, contohnya apa? Generative AI itu bisa enhance human core skill. Dengan cara dulunya mungkin tidak terlalu spesialis, sekarang beberapa talent ataupun most of functional itu bisa dipush untuk mengerjakan sesuatu yang lebih spesialis. Contoh simple, Excel. Contohnya dulu tuh orang kalau bisa Excel tuh kan hebat banget ya. Wih, keren banget. Cuman ada mungkin berapa orang nih. Google Sheet juga masternya cuman beberapa orang aja karena mereka emang punya stepping forward ya di area mempelajari rumus-rumus. But now with ChatGPT, kalau aku bingung nih, aduh rumusnya apa nih? Gitu kita as simple as bertanya dan dia akan giving us a simple formula yang bisa membuat kita menganalisa jauh lebih bagus lagi. So that's the meaning of banyak banget yang mungkin dulunya generalis gitu ya, tend to be udah bisa catching up untuk mengerjakan sesuatu yang lebih spesialis. That's what exactly happen gitu sehingga banyak banget gap terjadi dan perubahan di area labor market pun terjadi.
Boleh goes to the next slide. Lebih spesifiknya lagi nih teman-teman, karena gap itu terjadi. Nah, ini adalah fakta yang kemudian kita leaning. Kenapa kok terus yang dibicarakan kok karir growth gitu ya? Karena dengan adanya gap itu teman-teman, dari survei yang sama gitu ya, dari studi yang sama mengatakan bahwasannya 43% dari seluruh employer di dunia raya ini gitu, di jagat raya ini itu sudah tidak lagi percaya diri dengan ketersediaan talent yang tepat di pasaran. Nah, jadi gini, kalau misalkan nggak ada talent internal, gue cari aja nih lewat LinkedIn gitu ya. Kita cari aja pakai apa namanya headhunter contohnya dan yang lain-lain. It's no longer good enough. It's no longer enough. Tidak lagi cukup karena gap skill itu terjadi gitu. Jadi mencari orang yang tepat is not simple things. Jadi sekarang tuh bergeser nih teman-teman, rather than kita itu berpegang kepada ketersediaan talent di pasaran, ternyata 77% employer bilang lebih cepat ataupun lebih cost efficiencies ataupun lebih pasti ketika mereka put effort itu di area talent development. Kemudian specifically ngomongin 63% itu di upskilling, reskilling. Yang menarik tidak jauh dari itu adalah improving talent progression dan promotion. Sekali lagi, improving talent progression dan promotion. So this becoming first gitu ya, menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk menjadi strategi perusahaan bertahan di era teknologi dengan cara untuk mengembangkan internal specifically gimana ya caranya retaining mereka biar skill-skill yang benar ataupun skill-skill utama yang ideal itu tidak hilang gitu dari perusahaan itu. Nah, ini dikuatin lagi nih teman-teman kalau boleh ngelihat chart yang di sebelah kanan tuh yang aku buletin. Kalau kalau biasa kan kalau julid gitu ya, itu kan katanya employer, kalau employee mah maunya gaji tinggi gitu ya, maunya mah mau bertahan kalau kompensasinya bagus. Ternyata enggak loh gitu. Survei juga membuktikan gitu ya, tidak dari World Economic Forum, dia ngambil dari studi yang lain, membuktikan bahwa specifically di talent progression dan promotion proses rankingnya sama-sama tinggi, baik dari POV employee atau baik dari POV dari employernya. Jadi kadang ternyata mungkin di luar sana gitu ya, oke lah gajinya nggak seberapa, tapi mungkin dia bisa exercising atau bisa nambah portofolio di perusahaan dia, sehingga bisa menjadi istilahnya value yang jauh lebih lama daripada sekedar materialistik. Tapi tentu aja bagian yang kesejahteraan juga memiliki ranking yang tinggi alongside dengan si career progression ini. Jadi inilah teman-teman pada dasarnya konteks ya. Kenapa sih kita perlu sebagai HR practitioner sudah mulai kiranya itu seperti apa gitu yang diharapkan dengan advancement technology ini. Boleh go to the next slide teman-teman? Nah, berikut adalah summary-nya ya teman-teman. Tadi kan aku udah nyebutin fakta nih. Kalau boleh aku saya mensamarikan. Berikut adalah hal-hal yang kemudian yang berimbas dari teknologi kepada karir manajemen optics. Gitu ya. Apa sih yang membuat kita tuh sudah lambat laun tuh karir manajemen tuh secara framework itu mulai bergeser. Dari yang tradisional mungkin menuju ke sesuatu yang lebih pro terhadap technological advancement. Yang pertama itu adalah pressure for agility and innovations. Tadi juga udah sempat disebut sama Mbak Septi. Karena adanya teknologi, namanya kompetisi itu udah nggak bisa lagi kita predik jangka panjang gitu ya. Segala hal itu terdisrupt. Segala kompetisi itu bisa berputar balik arah untuk sebuah bisnis tuh cepat banget. Sehingga bisnis itu tuh terpressure untuk becoming agile dan inovatif itu day by day ya teman-teman. Dari hal itu terjadilah yang namanya reprioritizing kompetensi, memprioritaskan ulang skill mana saja yang kiranya perlu dihapus gitu ya, mungkin digantikan dengan skill yang jauh lebih advance gitu. Nah, oleh karena itu yang kedua, setelah itu skill sendiri gitu ya, di tengah pressure kompetisi gede, skillnya jadi yang lama, yang udah dikuasai bisa jadi udah obsolescence. Itu artinya adalah udah kadaluarsa gitu ya. Jadi satu kemampuan itu bisa jadi dulu bertahan 5 tahun, sekarang 3 tahun. Nah, udah ada dua challenge nih. Satu, bisnis sudah mau berkembang. Tapi kompetensi talent-talentnya saya nih di korporasi saya ketinggalan gitu ya. Ternyata udah banyak kompetensi-kompetensi yang sudah tidak lagi dibutuhkan atau perlu ditingkatin. Ketiga, kalau kayak gitu dia nggak bertahan nih mungkin talent saya.
gue cari deh, mungkin ya kita cari sama-sama di market. Ternyata di market juga nggak ada gitu. Nah, apa yang terjadi? Kemudian kita terpapar masalah yang keempat gitu, yaitu adanya bagaimana kita memastikan continuity of talent dan leadership yang bisa membuat perusahaan kita tuh surviving this technological disruptions. Lebih sulit kan kalau kita nggak segera mengcater itu atau tidak segera memanage itu gitu. Dan di samping itu, lagi-lagi sebagai HR yang terjepit gitu ya, kita tidak hanya mendengarkan kebutuhan company gitu, kita juga mendengarkan kebutuhan karyawan kita yang tidak boleh dipungkiri loh, secara secara apa namanya, populasi sekarang udah mostly adalah digital native. Anak-anak yang tumbuh kembangnya udah pakai digital zaman dulu gitu ya teman-teman. Sehingga mereka itu demand terhadap karir tuh nggak yang kayak mungkin saya ya millennials ya. Itu jadi kayak oh kalau dulu itu nah yang jalurnya tuh cuman ada vertikal aja. Oh saya harus sabar gitu. Nah sekarang nggak gitu. Anak-anaknya tuh eager untuk mencari transparansi. Aku kalau mau naik ke atas, kalau aku mau dipromot dalam 1 tahun nih Mbak Lita, saya harus ngapain gitu. Kalau misalkan aku mau achieving kompetensi A, aku harus apa aja yang harus aku ambil. Nah tipe-tipe anaknya itu yang demanding transparan dan personalized. Wah aku tidak mau disamakan nih treatmentnya, mengembangkan saya dan peer saya tentu saja berbeda. Jadi personalized needs terhadap career progressions itu menjadi salah satu yang sedang emerging di dunia HR atau di dunia kita memanage people kita. So this is a 5 major impact ya teman-teman ke arah teknologi terhadap bagaimana kita melihat karir manajemen. Nah, boleh ke the next slide Mbak Septi ya. Nah, berikut adalah komparasinya gitu ya teman-teman. Mungkin compare, compare boleh agree, boleh enggak, boleh juga berkomen ya agree atau enggak gitu, agak 50-50 gitu ya di this comparison gitu. Nah, kalau dulu namanya career progression itu adalah ke atas gitu. Tumbuh itu ke atas, enggak ke samping gitu ya. Kayak kayak apa namanya kayak hashtag produk-produk nih gitu. Jadi tumbuh itu ataupun growth itu tuh ke atas aja nih Mbak Lita gitu. Terus yang kedua, ini benar sih karena mengalami ya model career progression yang tenure based. Kalau mau naik ke level asmen golongan 2A dulu, 2B dulu, 2C dulu, setiap golongan naik setidak setahun, setahun, setahun biar nanti kalau naik pangkat harus 3 tahun dulu kan gitu. Ya kan lama banget gitu kan kalau anak-anak mungkin kita ngelihat optics ke generasi yang sekarang emangnya harus 4 tahun ya Kak mau jadi senior aja kan gitu ya banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan kritis yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah manager centric decisions. All the decisions itu biasanya memang spesifik ya bukan rahasia tapi lebih di ruang tertutup gitu ya. Kita akan ngelihatin nilainya, kita akan ngelihatin prestasinya, outputnya gimana, kemudian nilai PA-nya gimana, nilai performance appraisalnya gimana. Baru setelah itu didiskusikan dan kemudian didesain oleh leader hingga ke manajemen gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah generic development program. Kadang development program yang tersedia tuh pukul rata. Jadi development program itu apa? Kayak training-training yang tersedia. Katakanlah untuk sales. Oh, kalau sales udah pasti trainingnya isinya cuma A, B, C. Itu berlaku untuk semua. Padahal ada sales yang fokusnya sama large enterprise. Ada sales yang fokusnya sama mikro gitu kan. Jadi tidak mengenal tuh perbedaan-perbedaan yang disediain tuh satu pukul rata gitu. Dulu juga mungkin in traditional mindset, kemudian karena modelnya seperti itu, jatuhnya adalah lebih ke individual competition. Karena apa? Karena ketika aku mau progressing, ya aku masih nunggu nih manajer aku. Manajer aku kapan resign ya karena udah penuh misalkan posisinya. Kalau misalkan nggak penuh, ya budgetnya tuh nggak banyak nih gitu kan. Alhasil yang terjadi adalah ya kita akan melihat ke samping. Oh ada teman aku nih mungkin yang dia sama-sama secara tenure jabatannya mirip, skupnya sama. Jadi kita kayak ada insecurities ya terhadap peers kita sendiri gitu. Karena modelnya adalah membuat kita untuk berebut pada satu posisi yang mungkin secara jumlah sudah tidak banyak gitu ya. Secara waktu lama dan juga kemudian yaitu tadi developmentnya juga nggak banyak kan seperti itu. Jadi benar-benar kompetisinya itu adalah sangat individual. Nah, di digital era ataupun di technological era semuanya berubah nih. Dari yang awalnya ngelihatin vertikal, orang-orang mungkin udah mulai memahami gitu ya bahwasannya vertikal itu no longer enough kalau kita menunggu itu growth aku tuh nggak akan cepet gitu kan dan growth aku didikte dengan bagaimana
capital yang dimiliki oleh perusahaanku. Kalau budgetnya ada ya diadain posisinya, kalau enggak ya enggak ada. Kalau udah penuh tentunya lama banget nunggu misalkan ada posisi yang emang perlu diganti gitu ya kalau vertikal. Nah, tapi kalau sekarang gimana di tengah yang seperti itu untuk bisa tetap melaju dan ngejaga karir aku ataupun value saya gitu. Nah, yang dicari sekarang adalah multi-path progression. Contohnya, misalkan kalau dulu aku HR ya, HR aku paling pengennya HR associate, jadi supervisor HR, kemudian aku pengen jadi kadif. Kalau ditanya di interview, 5 tahun ke depan pengen jadi apa? Saya pengen jadi direktur HR gitu ya. Idealis banget gitu. Jadi jalurnya cuma satu. Tapi sekarang kalau looking at the fact gitu ya teman-teman, itu bisa saja berubah jadi multi-path. Contoh, kalau aku orang HR, tapi aku tertarik nih sama tentang berkaitan sama produk. Kalau HR ditambah produk, bisa nggak ya aku jadi product manager gitu. Kalau misalkan aku HR, tapi misalkan aku punya kemampuan jualan, bisa nggak ya aku masuk ke sales, banting setir ke sales, jualan produk SaaS kayak Talenta gitu kan. Jadi sekarang tuh yang dicari adalah multi-path progression, di mana satu orang ini bisa embodied multiple kompetensi. Nah, kemudian yang tadi lanjut ke skill based readiness. Rather than waktu, namanya mengisi suatu posisi strategis sekarang udah nggak bisa tuh. Nunggu dia 4 tahun dulu, nunggu dia 3 tahun dulu. Ya tadi ya, AI itu kan merubah segalanya dengan cepat. Who's ready first gitu. Ditunjukkan dengan hasil kinerjanya, ditunjukkan emang skill technicalnya dan soft technicalnya emang udah ready, then they have capacity untuk move forward. Whether itu naik atau whether itu ke lateral ataupun scope yang jauh lebih besar gitu. Kemudian yang ketiga, data driven dan transparan. Now everyone want equal opportunity. Kalau saya mau naik, jelasin sama saya, petnya gimana? Apa saja yang perlu saya pelajarin? Tapi kalau saya mau move ke tempat tadi ya, contohnya ke produk, kira-kira saya harus menambah skill apa? Biar saya bisa banting setir. Dan kalaupun ada keputusan, mereka demanding ke kenapa saya tidak dipromot, kenapa saya mungkin tidak cocok untuk opportunity internal ini, mereka demanding sesuatu yang konstruktif, diberikan feedback untuk bisa moving forward lagi gitu ya, untuk bisa mengejar lagi. Kemudian yang keempat adalah personalized learning journey. Jadi setiap orang itu kalau bisa memiliki kapasitas untuk melihat, oh untuk Arlita nih, dia skill setnya HR, ditambah maunya ke produk gitu kan, ditambah oh dia kurang soft skillnya misalkan komunikasi. Misalkan Sera gitu ya, dia juga HR, oh tapi ternyata dia nggak mau ke arah produk, ternyata dia pengen ke arah sales gitu kan, ditambahi sales skillsnya, ditambah lagi berarti negotiation contohnya. Nah, jadi journey dalam belajar pun berbeda-beda disesuaikan dengan karir yang ingin tadi ya, multi-path karir tadi. Dan tentunya dengan ini, gitu, yang arahnya awalnya individual competitions, now we are demanding collaborative growth. Yuk benar-benar bersama. Kalau aku nggak bisa dapat product knowledge dari organisasi aku, boleh nggak ya aku mentoring ke teman-teman produk? Boleh nggak ya aku mentoring ke teman-teman sales? Jadi kita itu mencari sumber belajar, sumber growth itu nggak hanya dari organisasi kita, nggak hanya terkungkung di struktur vertikal, tapi udah ngelihatnya itu jauh lebih luas. Karena dengan itu teman-teman boleh naik, boleh go to the next slide, Mbak Septi. Rumusnya udah berubah nih teman-teman. Namanya career growth di era digital tuh shifting. Sekarang career growth itu ngomongin tentang skill, ditambah exposure, ditambah collaborations. Because you are focused only in your track dan tidak kemudian membuka diri melihat any kind of possibility, mungkin kamu ataupun mungkin kita gitu ya sebagai employee ataupun juga mungkin sebagai HR gitu practitioners might left behind dan mungkin sudah itu tadi ya masuk ke dalam kompetensi-kompetensi yang mungkin takutnya gitu ya akan segera kadaluarsa. So now HR itu pengen atau harapannya bisa menavigasikan dari yang awalnya how things were gitu ya, struktural banget. Sekarang bagaimana kita bisa unlocking kemampuan buat kolaboratif gitu. Kemampuan buat kalau saya nggak naik, then aku akan bisa grabs another opportunity untuk mencari opportunity naik ke fungsional lain misalkan. Jadi this kind of velocity ya di dalam mencari opportunity itu dibuka selebar-lebarnya gitu dengan tadi skill set, exposure dan collaboration. Jadi rather than hierarchical kita tuh dituntut untuk bisa menjadi talent hub atau talent network, connecting right talent internally kepada organisasi atau yang kompetensinya yang tadi ya sudah kadaluarsa atau segera perlu di replace seperti itu.
Kemudian development and growth give them opportunity untuk membantu expertise. Kalau kita nggak ada bisa kasih anak ini expertise gitu ya dari organisasi kita, jangan tahan dia butuh belajar hanya di organisasi kita. Let him or her study ke, ke kolaborasi ke divisi lain misalkan contohnya gitu. Dan yang ketiga adalah dengan itu, dengan kita bisa nge-cultivate these spots ataupun networking dan kita bisa ngebantu business agility itu benar-benar bisa terjadi. Mau agile tapi pasti pakai yang modelnya vertikal lama banget. Mau agile tapi nggak ada open space buat collaborations. Disuruh anaknya kolaboratif, kamu harus lebih kolaboratif ya, kan sering ya. Lah tapi proyeknya aku nggak dikasih ya, mau ke sana katanya nggak boleh, harus ngerjain dulu yang punyaku sendiri. Terus gimana kan gitu ya. Jadi sebenarnya jadi HR ini cukup menantang ya teman-teman ya. Gimana caranya kita bisa kemudian menggeser nih di era teknologi ini bisa menghasilkan career growth framework yang bisa nge-cultivate this kind of needs gitu. Kita boleh go to the next slide. Oke. Terlalu bersemangat saya teman-teman sampai berkeringat ya. Teman-teman masih semangat nggak nih? Kalau masih semangat boleh kasih 10 deh ke aku. 10 Semangat, 10. Kak. Semangat. Ini dari tadi yang teriak semangat Kak siapa? Penonton bayaran Kak. ya? Halo. Oh, hai, thank you banget ya. Udah mengeluarkan suara, thank you banget. Oke, kita masuk ke yang agak teknikalnya nih gitu. Terus kayak mana gitu ya Mbak? Itu kan tadi kayak ideal banget, utopia banget Mbak. Kayaknya easier to say rather than to be done gitu kan. Nah mungkin I'm gonna tell you kayak apa yang bisa kita lakukan sebagai HR pakai mini step aja terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama mungkin adalah kita perlu ngeredesain yang namanya career framework. Ngeredesainnya gimana? Satu, not only vertical. If you already have vertical, good. Now, kita perlu cek vertical itu apakah sudah juga dicoba di ideation untuk ada possibility lateralnya nggak ya? Misalkan contohnya kalau anak Odi bisa ke tempatnya people operations nggak ya? Operation service nggak ya? Atau kalau Odi bisa ke talent acquisition nggak ya? That opportunity I think is very doable. Kita duduk, kita lihat posisinya, kemudian kita coba buka, kita cari kompetensi-kompetensi yang dekatnya. Jadi selain ngomongin hanya OD associate, OD senior, OD head, gitu ya. Sekarang kita coba bukakan untuk ke kanannya. Kira-kira untuk mengenrich anak ini, untuk jauh lebih HR banget, itu dia bisa kemana aja. Kita bukakan lateral growth-nya. Kalau di tempat kalian vertikal udah ada, lateral udah ada, very good gitu ya. Berarti ketiga adalah bikin network growth-nya. Itu kalau network growth, contohnya adalah, oh kalau misalkan A ditambah kompetensi B, nanti bisa apa gitu. Jadi dicarikan apa saja kompetensi-kompetensi yang di luar track-nya yang akan lebih nge-enrich di posisi tersebut. Jadi networking, lebih melihat ke luarnya gitu ataupun ke sesuatu yang mungkin tidak necessarily satu kompetensi. Nah, kemudian step kedua teman-teman udah mungkin kita mencoba untuk menginisiasikan framework yang berbeda. Bagaimana cara mengukuhkannya gitu ya. Kita perlu melakukan map critical skill dan juga roles yang berkesinambungan. Jadi tadi ya, untuk menghasilkan yang lebih network, kita perlu mengkelompokkan nih ada grup job apa gitu ya, yang kira-kira bisa berkesinambungan tuh ke grup apa gitu. Tidak hanya melihat di satu ranah kompetensi, tapi buka gitu ya, lihat ke tempat yang lain juga. Nah, kemudian dari situ gitu ya, misalkan teman-teman bisa lihat, oh kalau customer support product gitu ya, kemudian bisa nggak kalau ke CS dari customer support bisa nggak ya jadi produk, kalau finance bisa nggak ya jadi tim operationals back end di keuangan misalkan contohnya. Jadi kasih atau buatlah hubungan-hubungan antara role-roles yang mungkin possible saling bersinggungan gitu. Kemudian di tengah itu tentu harus dibuat rumusnya. Kalau dia dari HR mau ke produk, berarti dia harus belajar HR plus X plus Y gitu. Kalau misalkan dia ke CS mau jadi produk, kira-kira bridgingnya gimana? Nah, itu adalah map critical skill dan juga roles yang kiranya bisa berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, you can think untuk punya internal talent marketplace atau collaborative board gitu ya. Jadi bisa membuka nih, oh internally kita ada opportunity ke A, ke B, ada job yang sedang open, bisa dibuka kepada teman-teman untuk kemudian men-trigger mereka
percaya bahwasannya growth itu nggak hanya ke atas gitu. Ternyata aku bisa punya opportunity untuk banting setir pengen jadi orang produk contohnya gitu kan. Nah, kemudian bisa jadi teman-teman tech, siapa tahu ya. Sekarang kan belajar coding itu nggak harus dari sekolah ya. Benar-benar bisa dari bootcamp dan yang lain-lain. Ternyata dia dari HR pengen jadi tech gitu. Ada opportunity pengen nyoba contohnya. Bukakan lebar-lebar that's information so mereka bisa merasa dan mereka bisa melihat bahwasannya kita sebagai company open for any possibility you want to go through gitu ya. Kalian mau coba gitu. Dan kemudian tidak hanya ngomongin pekerjaan, mungkin di dalamnya ada kayak contohnya, oh aku butuh nih ada bisnis proses mapping project. Anaknya Odi cuma dua, hanya Arlita sama anaknya gitu. Ternyata butuh additional manpower. Siapa tahu di luar sana ada yang tertarik belajar bisnis proses mapping, mau ikut boleh nggak kita buka gitu ya, siapa mungkin dari divisi lain, organisasi lain ternyata punya exposure ke arah proses yang sama, mereka bisa engage ke project yang mereka inginkan kayak gitu. Nah, that's mengkultivate ya, membuka gitu saraf-saraf kolaboratif yang bisa ada di dalam company kita. Nah, kemudian yang keempat adalah mengkorelasikan juga sama lateral. Mungkin kita sudah mulai berpikir ini memang sedikit tradisional ya, bukan hal yang baru tapi it's a good things, yaitu adalah bagaimana kita meregulate. Misalkan satu orang tuh kalau bisa nggak terlalu lama di satu posisi yang sama, harus dirotasikan dan selanjutnya. Nah, ada hal-hal yang membuat kita itu agar tidak jenak ataupun tidak bertemu dengan comfort zone kita tuh terlalu lama. Gitu. Jadi enable lateral movement program. Nah, selanjutnya adalah tentunya segala effort yang mereka lakukan, ikut training, misalkan ikut collaborations, misalkan dan yang lain-lain itu kita bisa measure dan juga kita track gitu. Oh, ini anak habis pindah, sukses story-nya gimana. Jadi kita glorified the culture supaya kemudian itu tersebar kepada satu organisasi gitu. Jadi measure and communicate sukses dari effort-effort growing our talent gitu ya, itu perlu banget untuk disebarluaskan story-nya. Seperti itu. Nah, goes to the next slide. Mungkin agak sedikit memberikan gambaran di step 1 dan step 2 ya teman-teman. Karena mungkin step 3, 4, 5 itu kalau misalkan di breakdown bisa sampai subuh kita ya. Jadi kita mulai dari yang step pertama, step kedua dulu yang mungkin lebih unik ya terhadap kaitannya dengan technological era. Nah, tadi contohnya kayak nge-redesign career framework gitu kan. Yang vertikal, misal dicontohkan di sini finance officer, dia kalau vertikal berarti ya finance manager ke finance director. Contohnya karir kredit ini maksudnya adalah dia di take itu account tipe karirnya apa, tipe progressionnya apa. Ini adalah traditional promotions and bigger scope. Kemudian ada lateral. Jadi kalau finance officer dia bisa ke business analyst. Karena di business analyst butuh orang-orang yang juga bisa data sama reporting skill. Gitu kan. Jadi dia kemudian menambahkan experience dia dari yang cuman finance plus business analyst. Jadi broader role exposures. Kemudian yang network, senior misalkan finance officer, tim staff kita gitu. Ternyata kita punya suatu global ataupun corporate level project untuk bisa bikin AI di budget forecasting gitu. Nah, anak ini tertarik bisa ikut ajak gitu ya, bisa di open untuk seseorang bisa joining with the project. Jadi selain jadi dengan jalur yang networking ini dia bisa build digital dan cross functional skill. Meanwhile dari area kolaboratif mungkin bisa dilihat apakah dia internally bisa menjadi mentor, dia sering juga involve di sharing session contohnya gitu untuk bisa recognize contribution di area kolaboratifnya. Gitu itu yang step pertama ya. Jadi tidak hanya vertical, we can think lateral, kita bisa bikin network and also item-item kolaboratifnya. Nah, kemudian yang tadi kayak contohnya gimana sih kalau map critical dan juga rules-rules yang berkesinambungan. Misalkan lagi, contoh role-nya di sini customer support specialist ya teman-teman. Nah, customer support specialist ini saat ini current skill-nya adalah berarti contohnya saja relation building, onboarding, product knowledge, issue resolutions gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan dia ditambah data analysis capacity-nya, berarti dia bisa banget nih untuk banting setir atau bisa banget roles change ke customer insight analyst contohnya gitu. Jadi dia nggak nunggu nih, nunggu jadi supervisor di CS gitu, tapi bisa menjadi orang yang lebih senior but in the area of customer insight analyst gitu ya. Kemudian tadi dengan CS specialist dengan core current skill dia apa, ditambah produk dan feedback terhadap roadmap produk. Bisa jadi associate product manager, bisa jadi teman-teman product manager di level
awal gitu kan. Kenapa? Karena dia view terhadap customer, view terhadap industri, view terhadap needs-nya, dia udah paham banget gitu kan. Di dalam company kita, dia menjadi potensial untuk menjadi very good product manager. Berikutnya, masih customer support lagi bisa jadi apa? Kayak misalkan contohnya bisa ditambahkan dengan kapasitas dia ngejar banget di area digital adoptions. AI-nya jago, data bikin dashboard pinter gitu kan. Mungkin dia bisa kemudian kalau sudah mentok misalkan di spesialis sudah tidak ada posisi, then we can looking opportunity dia ke arah customer success operation or enablement. Jadikan dia senior untuk bisa nge-enable teman-temannya yang lain menjadi pengajar di dalam QC timnya dia gitu kan. Another opportunity dibuka. Terakhir kayak misalkan CS spesialis gitu ya, punya kemampuan mentoring dan coaching, dan this might be the one yang cocok jadi people manager. Karena lagi teman-teman kalau ngomongin vertical kan berarti bisa jadi people manager ya. Not all people are born or not all people are trained to be people manager ataupun nyaman menjadi people manager. Dan buat teman-teman kayak gitu apakah kemudian nggak ada tracknya? Tentu ada dengan yang tadi ya, tentu ada dengan kita pastikan ada lateral, ada network, dan ada kolaboratifnya. Kayak gitu. Nah, mungkin boleh ke next slide, Mbak Septi. This is will gonna be my last slide. Setelah itu kita boleh bertanya jawab ya teman-teman. Jadi ini hanyalah beberapa contoh benchmark, beberapa tempat gitu ya yang sudah mencoba untuk nge-cultivate tadi ya selain vertical, lateral dan juga mungkin udah sampai ke network. Tentunya udah ada senior-senior lain yang mendahului kayak Salesforce gitu ya. Yang seru banget seperti Schneider Electric itu dia sudah punya open talent market yang di dalamnya nggak hanya internal job posting tapi juga ada project dan mentorship. PepsiCo juga gitu kan dia juga membuka untuk internal job position yang emang susah banget dicari di luar gitu dan juga ada menginformasikan tentang path-nya gimana. L'Oreal gitu ya dia menggunakan istilahnya bagus banget menurut aku seru banget namanya POP gitu ya. Position Open Portal di mana di situ everyone can see, can reverse gitu ya. Bisa juga apply ke internal opportunity. Mohon maaf boleh go to the next slide ke ya ini kebetulan kembali ke belakang yes. Nah, mungkin the last but not least gitu ya, di Mekari sendiri kita sekarang juga sedang berjalan ke arah sana gitu. Berawal dari cerita banyak teman-teman yang datang berkeluh kesah gitu ya berkaitan sama karir mereka dan ternyata not all of them are talking about pengen naik ke atas gitu. Tapi lebih ke eksplorasi, Kak, saya bisa skill set A nih, tapi unfortunately kalau di pekerjaan sekarang aku tuh nggak bisa exercising skill tersebut. Atau mungkin aku tuh sebenarnya backgroundnya A, Kak, jujur di posisi ini mungkin terjun dulu gitu ya, terjun payung. Tapi lama-lama kok khawatir ya kompetensi aku yang lama tuh tergerus. Bisa nggak ya aku ke kolaboratif event ataupun kolaboratif task yang bisa membuat aku tetap belajar kompetensi aku. Misalkan contohnya, nah banyak banget yang seperti itu. Jadi kita di 2025 nih masih cukup baru, kita establish yang namanya karir klinik. So this one caranya simple banget, kayak benar-benar open up people beberapa orang yang memang sudah senior enough untuk menjadi coach, untuk kemudian menjadi safe space buat teman-teman ngobrolin nih di karir kalian itu view-nya gimana, ada masalah apa. Karena kita nggak mau teman-teman tuh kan biasanya jump into conclusion ya, oh aku nggak betah, aku mau keluar. Aku nggak betah, aku mau pindah posisi gitu. Jadi kita mencoba untuk menjadi teman berbicara, untuk membreakdown root cause-nya sehingga kita bisa bikinin step by step bagaimana gitu ya nge-cater masalah di karir mereka secara customized gitu. Nah, jadi that's apa namanya yang kita coba usahakan dengan program karir klinik ini gitu. Simple step tapi faktanya gitu ya ternyata banyak banget yang selama 1 bulan gitu ya bisa 10, bisa 15 gitu ya yang datang ke kita untuk minta ngobrol bareng as simple as untuk didengarkan ataupun dibikinkan stepnya. Kayak gitu itu adalah cerita kecil ya dari Mekari dengan karir kliniknya. Nah, mungkin ini adalah slide terakhir aku ya teman-teman kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, kalau begitu aku bisa kembalikan lagi mungkin ya ke Mbak Septi dan teman-teman. Thank you banget. Jadi now I'm waiting for any question ataupun sharing session dari teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Arlita ya. Jadi saya banyak dapat masukan juga ya di sini ya terkait dengan career development teman-teman. Jadi as we know, career growth nggak hanya vertikal tapi juga bisa horizontal ke samping. Dan tadi menarik ya Mbak Arlita, ternyata memang banyak company yang sudah menerapkan dalam arti dari employee itu harus reach out duluan ya Mbak. Karena
mungkin kalau kita menganut sistem tradisional, company yang masih menganut sistem itu, biasanya adanya gap ketidaktahuan gitu ya dari employee tersendiri, ternyata aku bisa reach Hmm. out gitu ya. Apakah Iya, course iya. stay in this position or moving Ya. another position gitu. Ini menarik sekali dan karena di FRC ini backgroundnya adalah para HR gitu ya, Mbak Arlita sangat bisa nih masukan dari Mbak Arlita tadi dijadikan adoption gitu. Salah satunya tadi dari Mekari sudah mencoba hal itu ya Hmm. gitu untuk teman-teman merekomendasikannya gitu. Mungkin nanti ketika di-share boleh nih dilihatkan gitu mungkin ke manajemen, oh ada beberapa company yang sudah menerapkan sistem ini gitu ya. Dan acara Rektok 17 ini yang mana pematerinya Mbak Arlita bisa dijadikan sebagai dasar recommendation juga. So far so good, Mbak Arlita. Saya menangkap di sini bahwasannya career growth itu adalah perpaduan dari skill, exposure, and collaboration. I think teman-teman mungkin kita nggak hanya melihat title as job gitu ya, atau upgrading salary seharusnya itu mengikuti gitu ya dengan hal ini, tetapi ada poin-poin penting yang harus teman-teman notit bahwasannya kita lebih berharga dan bervalue itu ketika ada penambahan skills dari diri kita gitu ya. Dari skill kita, jabatan yang kita pakai saat ini atau kita kerjakan adalah kita bisa nih mendapatkan more exposure untuk meng-create lagi more value yang I think itu bisa menciptakan large connection nggak hanya mungkin di posisi yang kita inginkan. Karena sometimes teman-teman sepakat dengan Mbak Rita tadi, kita merasakan bahwasanya kita bisa nih gitu ya sebagai posisi ini. Tetapi seperti Mbak Arita katakan tadi, saya sepakat kita terperangkap, terkungkung. Ternyata for higher position itu nggak selamanya oke gitu ya untuk leverage connection, exposure aku gitu atau gimana. Tetapi kita perlu perhatikan juga untuk mendapatkan semua ini harus dikemas dalam a nice collaboration ya, nice collaboration untuk apa ya? Mungkin lebih susah mempertahankan ya Mbak ya mendevelop daripada kita harus mencari collaboration terlebih dahulu. That's why all skill, exposure, and collaboration is united with career growth ya teman-teman. Jadi menarik sekali teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya ya. Tapi di sini kita membuka sesi tanya jawab dan siapa yang bertanya open raise hand. We got harus reward ya Mas Andrian, silahkan untuk dicatat gitu ya. Tapi kita juga open session for the notes di kolom chat kita. Ini ada yang paling semangat banget nih Mas Mbak Arlita. Kayaknya ini Mas Eka ya dari tadi dia sangat semangat gitu ya. Mungkin dia ingin mungkin punya opportunity for the active participant in this session. Oke, kepada Mas Eka silakan pertanyaannya. Kak Septi, thank you banget udah ngasih kesempatan, Kak. Mm-mm. Ya, kemudian makasih Mas Andrian juga sudah membersamai dan menjadi pintu masuk sehingga akhirnya ada di sini, Mas Andrian. Halo Kak Rlita. Hai. Iya, Kak Rlita tadi menyampaikan materi yang menurut saya itu bisa jadi bekal banget untuk long term karir dan juga bisa menjadi apa ya Kak, strategi apa yang harus kita lakukan supaya tidak kalah dengan AI dan juga automation apa sih yang bisa menggantikan manusia gitu ya Kak Arlita ya. Di sini saya punya dua pertanyaan yang sebenarnya masih ragu gitu. Apakah itu nanti menjadi yes gitu ketika kita lakukan. Yang pertama adalah gimana sih caranya kita bisa memastikan bahwa skill baru yang dipelajari oleh saya misalnya atau teman-teman lain itu tuh benar-benar jadi peluang karir, bukan hanya kita belajar doang abis itu hilang gitu Kak. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara karir kan banyak bukan senioritas ya Kak, banyak beliau yang lebih duluan dan seharusnya sebagai apa ya partner atau rekan yang memiliki attitude baik mendahulukan yang duluan gitu, yang senior gitu Kak. Pertanyaannya gini, gimana sih Kak caranya perusahaan itu bisa tetap fair, bisa tetap adil dengan beliau-beliau yang udah senior, yang udah lama kerja, tapi beliau yang masih kesulitan dengan adanya penguasaan skill baru di dunia digital gitu Kak Arlita. Oke, Thank you. oke. Ini tadi Mas Eka ya? Iya Kak Arlita, betul Eka. Oke, siap. Pak Septi ini ditampung dulu atau bisa langsung dijawab? Boleh langsung dijawab. Habis itu kita Oh, meluncur ke kolom chat, Mbak.
Boleh banget. Nah, thank you banget Mas Eka. Tapi tuh aku tadi nggak melihat wajahmu. Tapi suaramu cukup riang ya sore hari ini. Thank you banget for the good energy as well. Dan di sini aku coba mau menjawab gitu dua pertanyaan yang bagus banget dari Mas Eka. Nah, yang pertama nih, gimana caranya kita memastikan ya skill yang kita acquire itu benar-benar bisa menjadi modal kita untuk karir kita ke depan. Nggak hanya di karir kita di kantor kita sekarang, tapi mungkin bisa jadi portofolio kita buat move on mungkin ke kantor yang beda gitu ya, ataupun mungkin ke opportunity yang jauh lebih baik mungkin kan gitu. Nah, satu Mas, ini mungkin ini banget ya, apa namanya, klise banget, tapi ini benar. Yaitu kita bisa pakai framework yang ada di people development sih. Namanya belajar itu tuh sebenarnya tuh worth 30% ya. 20%-nya adalah knowledge yang kita pelajari di kelas, knowledge yang kita pelajari dari buku, dari belajar. 20%-nya kalau nggak salah kemudian persen berikutnya adalah social learning dari kita mungkin sharing session seperti ini, but then the biggest part of skill dan mengkristalize skill itu menjadi portofolio adalah opportunity buat mempraktekkannya. Jadi mungkin simple step yang saya sendiri lakukan gitu ya throughout my career. Contohnya adalah whenever you are learning something correlated with your works. Dari itu, carilah hal-hal advancement apa yang bisa kamu lakukan dengan skill set kamu. Contoh, pulang dari sesi aku ini gitu ya, mungkin talent management, you know new things about knowledge, about career management, kulik lebih lanjut, kemudian ya kalau memang ada diskusi ke arah sana, propose. Beranikan diri untuk, boleh nggak? Kalau ada arah ngomongin tentang talent, boleh nggak aku ikut ideation, boleh nggak aku ikut project dalam mengimplementasikan mungkin career path model baru, career growth model yang baru. Kalau misalkan tidak internally, bisa juga mencari kelompok-kelompok skill set atau biasanya community of practice di luar gitu ya, berkaitan dengan skill yang kamu miliki untuk bekerja pada ataupun menganalisa research pada sesuatu hal yang memang berkorelasi terhadap skill yang kamu pelajari. Mungkin I'm bringing something example dari rumah saya sendiri gitu ya. Suami saya sendiri itu kan sebenarnya latar belakangnya marketing ya, tapi dia sangat seneng banget nih belajar berkaitan security engineer nih teman-teman. Nah, dari mempelajari security engineer ya nggak dipakai dong ya, karena kan pekerjaan utama di marketing adalah event based gitu ya, buat pameran, otomotif dan yang lain-lain gitu kan. Kemudian dia belajar sesuatu hal yang ngomongin tentang security engineer. Gimana dong caranya mempraktekannya? Cari komunitasnya, cari teman-teman bug tester, cari teman-teman yang memang pada skala kecil coba-coba lucu gitu ya untuk mengimplementasikan yang dia ketahui ataupun technicalities yang dia pelajari di area security engineer itu. Nah, lambat laun ternyata dari komunitas-komunitas itu dikoneksikan kepada yang lebih jago, diajak project yang lain gitu. Jadi that's how juga yang pengen kayak tadi yang aku bilang ya, pengen kita implementasikan juga di dalam kantor. Kalau bisa kita tuh menghidupkan openness terhadap collaboration opportunity. Siapa tahu, oh misalkan tim yang lain lagi ada project A, ternyata talentnya malah ada di HR misalkan contohnya. Anak bisnis lagi kepikiran untuk bikin automations, ternyata di luar sana ada nih out of nowhere orang customer support ternyata hobinya gitu ya, ngulik AI. Bisa dong kan? Tanpa harus mencari orang jago, beli orang jago di luar, ternyata internal itu ada. Nah, jadi rajin-rajinlah untuk mencoba ataupun mencari kesempatan 70% untuk mengimplementasikan si technical skill itu untuk bisa menjadi portofolio kamu gitu Mas Eka gitu. Jadi saya belajar A dan implementasinya saya ikut misalkan project A gitu, atau mungkin saya freelancing ataupun saya ikut kayak short term project di luar berkaitan dengan apa gitu yang kamu pelajari. Nah, jadikan itu portofolio asli ya, artifak benar-benar ada outputnya. Nah, that's pasti akan menjadi bekal banget nih untuk progression di karir kamu. Nah, kemudian yang kedua tadi bagaimana gitu ya, menjadi yang jauh lebih junior, pengen segera promotion ataupun mungkin escalate di karir, tapi kan sebagai attitude yang baik, kita bilang tunggu dulu, didahulukan dulu seniornya. Kalau aku pribadi sih melihat attitude is one thing, tapi kayak kemudian memberikan ataupun bersabar untuk let them first, itu juga menurut aku bukan manifestasi dari kemudian itu attitude yang kalau tidak melakukan itu berarti attitude yang tidak baik. Enggak juga. Jadi yang tadi ya, di dunia teknologi yang sekarang, I think fokusnya itu bukan lagi tahun gitu ya, fokusnya itu lebih ke skill set. Asalkan teman-teman tadi dapat menjadi insan yang berkolaboratif,
I do believe even teman kita yang sesenior apapun pasti acknowledge lah memang anak ini kesana kemari ya kerjanya gitu. Lah memang anak ini ngebantu aku nih ngebikin report A. Jadi ketika ada opportunity datang, dan I think mungkin ini hanya kekhawatiran kita aja, kita akan dianggap beretitude tidak baik. As long as kita menunjukkan willingness untuk collaborative growth tadi. Kamu hadir sebagai teman ataupun sebagai peers kamu yang lebih senior, but at the same time kamu juga membuktikan you are deserving the positions. So by the time memang skillnya dilihat, I don't think ada kayak kecemburuan lah kenapa dia duluan dan yang lain-lain. It's your right untuk dapat opportunity itu karena kamu membuktikan itu sih. Nah mungkin itu Mbak Septi jawaban aku untuk Mas Eka gitu. Oke, wow, 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 wow. Kalau Mas Eka itu sangat heboh ya. Jadi juga menjawab ya Mas Eka ya. Jadi kalau Mas Eka merasa kayaknya saya capable deh. Oke, maju duluan ya Mas Eka ya. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau ditanya mana dasarnya silahkan perlihatkan ya. Even kita pada sore ini dengan materinya Mbak Arita yang memang sudah capable di bidangnya. Oke, semoga menjawab Mas. Eka silakan untuk seperti nama lengkap, nomor handphone dari channel mana, internal atau eksternal. Oke, Mbak Rita, sambil teman-teman nanti ada yang raise hand, kita masuk dulu ya ke sesi kolom chat. Yang pertama ada Mas Muklis Abdul Roza. Izin bertanya, Mbak. Maaf lewat chat. Oke, nggak apa-apa ya, Mas. Bagaimana cara membangun mindset karir yang tidak hanya mengejar posisi, tetapi juga nilai impact dan kepuasan pribadi? Kemudian ada dari Mbak Aisyah. Bagaimana cara yang tepat untuk melakukan transisi karir, misalnya dari bidang non-teknis ke bidang yang lebih digital tanpa kehilangan arah? Ya mungkin kalau di awal-awal kita kadang bingung ya sebenarnya kita mau jadi apa gitu ya. Oke, mungkin boleh dulu dijawab Mbak. Ada Mas Muklis dan Mbak Aisyah. Nanti kita next ke Mbak Nadiatul Ulfa dan Mbak Rahma. Oke, oke banget nih pertanyaannya tuh filosofis dan teknis ya Mbak Septi ya. Keren-keren banget sih sesi hari ini. Jadi yang pertama ngomongin tentang dari Mas Mukhlis gitu ya. Ngomongin tentang bagaimana sih cara membangun mindset karir yang tidak hanya mengejar posisi, tetapi juga nilai, impact, dan kepuasan pribadi. Nah kalau ini sih lebih kepada, kalau boleh sharing kan orang beda-beda ya, Mas Mukhlis ya. Nah, kalau ini mungkin saya bisa memberikan sharing pribadi throughout my career selama 10 tahun ini gitu ya. Menurut aku tuh kalau ngomongin tentang mengejar materi ataupun posisi gitu ya. Posisi kan biasanya ada juga kaitannya terhadap materi yang kita dapetin atau titel yang kita harapkan kita dapatkan gitu. Namun ketika kita coba rasakan ada kalanya itu ada pros dan cons. Coba aja kita contoh ya. Misalkan aku mendapatkan opportunity tiba-tiba nih bisa menjadi head of HR di satu organisasi tertentu. Tetapi ketika kita menjalani posisi yang titelnya sudah wow tersebut, ternyata in actual condition yang ditawarkan dikerjakan sama kita ternyata di actual level berbeda banget sama apa yang emang kita believe untuk kita implementasikan. Pada satu titik, kadang titel kita dapatkan, materi kita dapatkan. Tapi at the same time, it doesn't necessarily itu membuat kamu berkembang, depending on organizations gitu. Knowing that things gitu ya, knowing fakta yang pertama adalah itu, yang kedua yang namanya mungkin materialistik dan hal itu adalah cukup tidak cukupnya kita gitu kan ya. Jadi kayak ada sedikit kita memanage apakah memang kita yang kita cari itu adalah materialistik dan positions. Dan kita harus sadar ada istilahnya hal yang perlu kita pikirkan ataupun hal yang mungkin kita sacrifice. Tapi kalau ngomongin itu mindsetnya itu adalah selalu memperkaya diri kita dengan hal-hal yang tadi ya lebih ke nilai, impact dan kepuasan pribadi itu tuh jauh lebih kerasa secara long term dibandingkan yang materialistik tadi sih. Contohnya apa? Ketika kamu mengerjakan sesuatu yang buah pemikirannya itu adalah hasil dari kamu belajar dan memang kamu involved dan memiliki ownership terhadap hasil output tersebut, you will remember it throughout your lifetime dan kamu akan ceritakan itu ke seluruh teman-teman kamu yang memiliki mungkin pengalaman serupa atau ingin menanyakan hal tersebut. Jadi knowing the output itu lebih ke sustainability dan bagaimana aku mencintai ataupun memberikan legacy yang baik gitu kan. Itu adalah selalu menjadi katalis buat aku pribadi untuk kalau bekerja itu harus berusaha memberikan sesuatu yang terbaik dengan
ujungnya adalah everything happening, mau itu bagus, mau itu buruk, I'm learning from it gitu. Jadi akan selalu menjadi bekal. Karena kalaupun nanti pengen pindah karir, contohnya yang ditanyain, kamu pernah mengerjakan proyek apa aja? What the difficulties you are facing? Kemudian bagaimana kamu cope up dengan itu? Nah, that things it's not about posisi kamu kan, tapi tentang apa yang kamu kerjakan gitu sih. Jadi itu mungkin ya Mas Muklis yang aku bisa tekanin gitu. Kadang kalau kita aimnya adalah posisi, kita tuh benar-benar akan berusaha mencari cara secepat mungkin, kadang dengan instan mungkinnya untuk mengejar itu. Jadi fokusnya malah tidak memperkaya diri, tidak mempercakapkan diri. Tapi kalau fokusnya yang dicari adalah value, nilai, legacy, I do believe posisi pun akan mengikuti kayak gitu sih. Mungkin itu Mas Muklis dari aku untuk pertanyaannya Mas Muklis gitu ya. Baik, apakah sudah good enough Mas Muklis? Boleh kasih angka 55 kalau sudah cukup jelas? Oke, dan berikutnya ini boleh langsung aja ya Mbak Septi ya, berarti ya. Boleh, kita ada pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Oke. Nadiatul Ulfa dan Mbak Rahma nih. Oh, Eh, yang tadi Aisyah ada tadi Mbak tapi Karisma. belum. Punten Mbak. Yang Siapa? Aisyah tadi apakah aku belum menjawab yang Mbak Aisyah? Oh, oke, Oh boleh. iya, Ada jadi aku bisa. jawab dulu ya. Mungkin yang untuk Mbak Aisyah berkaitan tentang transisi karir gitu gimana contohnya kalau dari teknis ke hal yang non teknis tapi tanpa kehilangan arah. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya Mbak, mungkin ini konotasinya bisa jadi untuk pribadi atau mungkin bisa jadi ketika ini diimplementasikan di korporasi Mbak. One of the things yang mungkin aku akan sarankan adalah coba untuk diskusikan terlebih dahulu karir path yang pengen kamu tuju gitu. Jadi bisa journaling, bisa ke career coach gitu ya, bisa ikut coaching di luar sana banyak banget untuk mencoba mendiskusikan kamu itu pengen mencari karirnya, progressionnya ataupun shiftingnya ke arah mana. Nah, dari hal tersebut kayak tadi kita bisa mencoba untuk bikin skill bridge. Skill bridge itu kira-kira kalau aku pengen pindah ke sana cari tahu skill set apa aja sih yang sebenarnya perlu di-acquire untuk bisa belok nih gitu ya secara path. Nah, setelah itu tentunya lambat laun Mbak pasti harus mengimplementasikan lah ya karir ataupun plan yang tadi udah dibuat dengan mencoba untuk acquiring opportunity-opportunity untuk mengambil skill-skill tadi gitu. Nah, harusnya kalau emang itu dilakukan, I don't think Mbak akan kehilangan arah sih gitu. Karena pada satu titik Mbak masih memiliki expertise Mbak di satu hal, but additionally Mbak itu akan mengambil hal lain, jadi additional. So you can stick with your current path but also you open your opportunity untuk mencoba ke arah yang non digital tadi gitu. Jadi first plan your movement ya, di planning baik-baik tujuannya mana, kemudian dibikin chunking itu menjadi skill set milestone apa yang perlu kamu lengkapin, perlu kamu capai, kemudian cari opportunity-nya. Seperti itu Mbak Aisyah. Oke Mbak Septi, aku mungkin kembalikan lagi ke Mbak Septi. Oke, Mbak Arlita. Nah, di sini ada yang raise hand, Mbak. Kalau nanti Oke. masuk juga, mungkin teman-teman kita jawab ya sebenarnya. Ada Mas Amri. Halo, Mas Amri. Boleh untuk open cam? Oke, Mas Amri jadi untuk... Iya, halo. Hai. Ya, Halo. halo Mbak. Sorry Mbak ya, saya lagi di jalan nih baru balik kerja. Oke, boleh, Mas. Ya, mau tanya. Sebelumnya perkenalkan saya Amri. Saya member baru sebenarnya di FRC ini. Eh, Materinya cukup menarik ya, Mbak Arlita ya, karena memang itu realita yang terjadi saat ini ya di banyak company dan terutama banyak talent yang mungkin merasakan hal tersebut kan seperti Ya. itu. Nah, yang jadi pertanyaan nih Mbak, mungkin ini banyak dari teman-temannya kita atau dari talent-talentnya yang pernah saya hiring atau dari sayanya sendiri Mbak. Gini Mbak, kalau misalnya kita berada di perusahaan yang bisa dibilang masih cukup tradisional ya, kayak tadi kan ada perusahaan tradisional dan ada digital AI era kan. Nah, kalau kita berada di perusahaan tradisional, kira-kira bagaimana sih cara kita menavigasi karir agar kita tuh bisa tetap berkembang tanpa kita harus menunggu promosi jabatan, Mbak? Karena eh, satu sisi banyak mungkin yang merasa apakah kita tuh harus pindah ke perusahaan yang lebih modern atau ada strategi lain yang bisa dilakukan
dalam hal ini gitu loh Mbak maksudnya. Hmm. Oke. Oke, makasih Mbak. Saya izin off Oke. cam ya Mbak ya, mohon maaf ya. Boleh Ya, banget, nggak apa-apa. Takut banget lo lagi di jalan. iya, Boleh, boleh nggak ya, pakai cam dulu Mas ya, ya, ya. boleh. Oke, mungkin aku bisa langsung jawab aja ya Mbak Septi karena seru banget. Jujur, itu adalah terjadi di mana aja ya, teman-teman yang eh, galau ataupun resah gitu ya. Gimana sih caranya aku bisa mempercepat nih gitu progressions ataupun apa namanya perpindahan karir ataupun progression karir yang ingin aku capai gitu. Itu to be honest tidak hanya terjadi di traditional ya, teman-teman. Even di digital korporasi pun itu terjadi. Kalau di tradisional mungkin malah jauh lebih ntar dulu deh aku comes up dengan concernnya gitu ya. Kadang kalau di teman-teman digital company gitu ya, udah tracknya cepet, mereka minta jauh lebih cepat lagi. Mohon maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Terdengar jelas, Mbak. Ya, Kak. ya. Soalnya kebetulan di Bogor lagi badai nih, jadi di sini cukup kerasa nih hujannya semoga masih kedengaran. Nah gitu kan, jadi even nanti kita move kepada satu organisasi yang lain, itu kemauan mereka untuk jauh lebih cepat pun ada gitu. Jadi ketidaksabaran seseorang itu kan ataupun eagerness untuk cepat berkembang itu tuh dimanapun itu akan selalu kekatalis sama environment-nya. Semakin cepat berkembang, semakin cepat itu pula dia mungkin ingin segera bisa menavigasikan karir mereka. Nah, looking at the same problem gitu ya teman-teman, ini adalah salah satu yang aku pelajari dari Gen Z. One of the things yang mungkin aku mau kasih tips buat teman-teman, jangan takut mulai atau minta one on one sama leader kalian mature apapun leader kalian. Ataupun misalkan se gap age kalian berbeda dengan dia, ajak dia ngobrol untuk satu. Jangan sampai kita berasumsi ternyata opportunity itu lama nih memang di sini gitu ya. Nggak bakal ada nih di sini gitu. Siapa tahu karena leader kalian tidak mengetahui kalau kalian memiliki aspirasi itu. As simple as that. Mungkin anaknya banyak. Kan kita nggak tahu ya anaknya leadernya bisa jadi 20 gitu kan. Mungkin dia tidak bisa kemudian mendengar semuanya, but then for you yang kompetitif, then get the opportunity untuk, Pak, Bu, saya mau one on one. Saya mau one on one, saya ingin menceritakan aspirasi saya bertahan di perusahaan ini, saya suka banget sama perusahaan ini, dan saya ingin berkontribusi lebih. Kiranya kalau misalkan saya pengen pipeline, pengen jadi senior, Pak, boleh nggak ya dikasih saran seperti apa proses yang ada, berapa lama yang perlu ditempuh, dan kira-kira kalau ngelihat saya yang sekarang, gapnya di mana ya Pak gitu. Kemudian apa yang kira-kira bisa saya kerjakan untuk bisa ke arah sana. Saya willing Pak dikasih project lebih. Saya willing Pak ikut training apa gitu ya untuk bisa memenuhi path ini. Jadi mungkin one of the things yang saya sarankan ke teman-teman, mulailah conversations, ngobrolin spesifik, nggak ngomongin kerjaan tapi ngomongin aspirasi kalian di karir. Nanti leader aku galak Kak, kayaknya bakal langsung gimana deh gitu. Nah, it's a moment of truth then, gitu kan, untuk tahu oh leader aku emang supporting growth atau tidak. But believe me, kalau memang leader, supposed to be dia harus memikirkan atau memang menjadi salah satu aspek yang menjadi tanggung jawab untuk mendengarkan nih aspirasi teman-teman gimana. Seperti itu, karena not all people itu tidak bisa HR itu nge-cater semua kan, karena manager itu adalah HR manager, correct? Gitu. Jadi kalian harus ambil hak kalian buat ngobrol itu ya teman-teman. Ajak coba ngekatalis untuk ngomong one on one. Boleh nggak Pak, tiap sebulan sekali saya mau progress track. Bulan ini saya bagus nggak? Saya udah ke arah yang tepat belum kalau mau jadi senior? Lakukan mungkin lebih frequently enough gitu. Nah mungkin di tempat-tempat yang tradisional, even small step kayak one on one itu jarang terjadi ya teman-teman ya. Gitu. Nah mungkin kalau bedanya, kalau di Mekari sendiri tuh one on one itu adalah salah satu yang wajib dilakukan leader setidaknya sebulan sekali gitu, dan tidak hanya ngomongin pekerjaan, but also ngomongin pet tadi. Nah, kemudian selanjutnya gimana nih Mbak kalau udah kayak gitu tetap nggak ada nih. Nah mungkin teman-teman udah bisa mulai tidak relies on perusahaan, tapi mencari kayak joining this apa namanya community gitu kan. Itu adalah menjadi salah satu cara untuk memperluas network dan memperluas belajar kamu. Nah kemudian setelah kamu melakukan berbagai macam usaha, but unfortunately again, your company might not see it as a good things, dan mungkin kamu sudah kemudian mempunyai bekal buat nantinya insya Allah gitu ya proses yang dilakukan dilihatnya sama perusahaan lain mungkin gitu ya. Ini bukan ngekatalis harus pindah ya teman-teman, tapi kan namanya berusaha mungkin nggak dilihat sekarang, but
tidak ada salahnya untuk mencoba dan menjadikan itu portofolio buat tadi jump into tentunya company yang menghargai usaha kamu. Kayak gitu sih. Mungkin gitu Mbak Septi buat Mas Amir ya. Amri, ya Mas Allah. Amri. Kebalik gak tuh? Mas Iya. Amri. Ya, oke, oke. Oke. Thank you Mbak Arlita ya. Iya, yuk. Oke, thank you Mas Amri. Silakan untuk di-put name-nya. Aduh, sebenarnya ini banyak banget pertanyaan ya Mbak. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus move lagi ya Mbak ke Yes. next session. Kita ada materi yang kedua, teman-teman. Tapi teman-teman aku kasih kesempatan deh, mungkin aku rangkum ya Mbak, untuk Ya. kita jawab satu lagi gitu ya. Jadi ini pertanyaan general, in general gitu ya, yang ada di kolom chat. Nanti teman-teman jangan leave dulu. Karena tadi ada next session dari Makari juga, habis itu kita ada quiz yang rewardnya banyak, nanti ada survei juga. Nah, ini lumayan nih ya teman-teman. Nah, Mbak, menarik ya Mbak. Jadi terdengar banyak faktor yang mempengaruhi itu. Mungkin saya akan rangkum pertanyaan ini gitu ya. Jadi ada yang bertanya juga nih Mbak. Di sini dari Mbak Nadiatul Ulfah gitu ya. Jadi disimpulkan lebih baik sebenarnya memulai jadi generalis daripada spesialis dulu atau kita belajar segala hal baru apa yang kita bisa optimalkan. Jadi sebenarnya tergantung pilihan karir kita ya mau jadi bagaimana ya Mbak. Dan di sini juga terlepas generalis on spesialis, I think pet karir seseorang tuh beda-beda ya di awal. Apakah ada yang memang langsung masuk sebagai generalis? Nggak semua orang masuk sebagai spesialis di awal. Tapi juga banyak yang memang memulai karirnya udah fokus di spesialis itu. Title Ya. spesialis itu kan dilabelkan ketika dia sudah menekuni hal yang sudah lama ya Mbak ya. Sehingga ini teman-teman bisa simpulkan gitu dengan keadaan teman-teman. Movingnya mau seperti apa gitu. Ya. Ya. Oke, di sini ada Mbak Rahma juga nih. Oh, menarik pertanyaannya. Izin bertanya, Mbak, misalkan kondisinya company sudah cukup established dan punya banyak SBU, di mana talent manajemennya pasti agak sulit shifting dari tradisional ke digitalization. Contoh tadi beberapa company sudah ada talent marketplace-nya gitu. Nah, pertanyaannya, sebagai tim talent management, gimana sih menyikapi jika ada SBU lain tertarik dengan new opportunity? Karena pasti ada nih sedikit drama katanya gitu ya. Karena mungkin terlihat mengambil talent milik mereka, padahal ini salah satu bentuk transparansi kita ke employee. Oke, ini dilema sebagai talent management yang untuk menentukan Betul. itu gitu. Dan Betul. Mbak, saya rangkum juga di sini ada Mbak Karisma. Sebenarnya agak nyambung ya Mbak, ketika ada sebuah konflik dan drama di situ, otomatis kan kita harus memberikan pemahaman secara psikologis dan agar bisa diterima secara mental gitu juga dari para employee kita. Menyambung dengan pertanyaan dari Mbak Karisma nih, bagaimana sih kita kasih pemahamannya kepada employee kita dengan mental health, since urusan mental health itu kadang sangat mempengaruhi. Mungkin saya rasa ini dia mau shifting karir, tapi kayaknya nggak bisa ketika ataupun terblok sih, itu gimana nih menyampaikannya agar tidak terganggu dan lebih kemungkinan ke down motivation kali ya Mbak. Dan terakhir, ketika sudah kita kasih pemahaman, adalah pertanyaan dari Mas Andi Surabaya. Apabila naik gaji atau senioritas dengan posisi yang sama, apa lumrah terjadi di perusahaan dan hanya memiliki jabatan tertentu saja? Oke, boleh Mbak dijawab. Jadi mungkin kalau saya pet di awal gitu ya, gimana sih baiknya kita tuh generalis on spesialis gitu ya, memulai karir. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai talent management itu memberikan apa ya, pemahaman shifting apabila karir yang shifting kepada employee dan secara mental yang tadi Mbak Karisma bertanya juga. Dan apa boleh sih Mbak ketika perusahaan itu kita ingin naik jabatan tapi di posisi yang sama gitu. Boleh Mbak Arlita, silakan dijawab. Oke, rangkap 3 tapi bisa jadi esai ini kayaknya jawabannya ya. Oh gitu, karena banyak banget ya. Mungkin kalau aku general dulu kayaknya tadi salah satunya adalah udah established, SBU-nya udah banyak, kemudian kita pengen shifting ya dari yang tradisional untuk jauh lebih kolaboratif, gimana acceptance dari usernya, karena nanti drama kayak ya kalau gini mah talent aku nih diambil kan gitu ya. Nah kemudian oke, ada yang suaranya keluar, oke. Enggak ya, oke. Saya lanjutin. Nah, untuk itu tentunya perlu adanya change management yang terstruktur sih. Jadi memang kalau misalkan kita mau mengkatalis perubahan, mohon maaf, apalagi di perusahaan yang udah jauh lebih besar, tentunya kita dari HR-nya harus make it an urgent things atau create dulu needs-nya.
gitu. Menurut aku, leader-leader itu akan menolak karena mereka memiliki ketakutan-ketakutan kan teman-teman, kehilangan talent dan yang lain-lain. Nah, di situ kita sebagai HR ataupun sebagai talent management harus comes up dengan emang urgency yang cukup kuat gitu ya. Mengapa ini perlu dilakukan dan eventually akan membantu pada dasarnya akan memenuhi kompetensi di tempat Bapak atau Ibu juga gitu. Jadi mulai dari sesuatu yang urgent. Contohnya, Pak, tapi kalau kita tidak begini, kita kan tidak bisa memaksa seseorang talent bagus, kalau emang sudah pada satu titik dia merasa stuck di tempat Bapak, kan kita sebagai company, dalam kaki company nih, tidak mau let him or her go kan, gitu. Rather than dia pindah ke tempat lain, dan this is opportunity untuk kita tetap mempertahankan good talent dan good skill set untuk tetap bertahan di perusahaan kita. Karena faktanya tadi kalau sudah hilang, nyarinya cost-nya jauh lebih gede gitu. Kenapa cost-nya jauh lebih gede? Orang yang skillnya kayak dia sekarang di luar sana, misalkan ya, ternyata jauh lebih susah nyarinya karena scarcity of skill. Jauh lebih mahal. Tapi anak ini cinta nih sama kita, cuman minta untuk dipindahkan, untuk challenge yang lebih. Gitu kan. Instead of cost seperti itu, Bapak mau nambah cost-nya, gimana nyari duitnya, misal gitu ya. Jadi lebih ke dikasih perspektif bagaimana itu impacting ke operational. Tentunya dengan paparan yang clear ya. Kemudian tentu mendapatkan endorsement. I do believe kalau itu impact terhadap bisnisnya, itu quite tangible dan emang ada roadmap kepada outputnya. Tidak hanya kayak membuka diri buat didaftar, mendaftar, dan yang lain-lain. Ada struktur prosesnya, tidak semuanya juga bisa dipindahkan. Kita lihat background-nya, kita lihat sepak terjangnya. Kalau memang benar-benar worth untuk kita usahakan lateral movement, ataupun mungkin pindah SBU lain, then it's something yang doable gitu. Jadi buatlah urgensinya, kemudian berikan pros and cons-nya yang jelas, impact kepada operationnya bagaimana, dan kamu antisipasi ketakutannya apa sih Pak? Nanti kalaupun nanti pergi pun pasti akan bisa diganti Pak gitu. Karena misalkan lebih banyak nih skill set yang seperti ini dicarikan gitu dan yang lain-lain gitu. Jadi first thing adalah change management yang clear disesuaikan dengan urgency yang ada di organisasi masing-masing. Kita talk with their language gitu. Kita talk with their urgency. Gitu sih. I think itu akan membantu mereka untuk lebih memahami kenapa HR harus melakukan itu. Itu. Nah, kemudian yang kedua terkait mental gitu ya. Macam-macam ya impactnya. Nah, mungkin juga paham sih pada satu titik ketika kita stuck di satu hal gitu, kita agak khawatir ya. Mungkin sebagai leader untuk mengkomunikasikan gitu ya. Misalkan contohnya, oh anak aku pengen naik jabatan, tapi setelah kita coba cari celah ataupun kita cari opportunity-nya emang belum bisa. Gimana ya cara mengkomunikasikannya? Karena kita khawatir terkait mentalnya. Mungkin begitu ya, Mbak Septia kalau boleh aku summary-in. Nah, tentunya eh, kalau ngomongin tentang mental, mungkin itu bukan ekspertis saya gitu ya teman-teman ya. Ada beberapa mungkin bisa diarahkan kalau itu udah sepertinya memang berarah ke mental, it's supposed to talk with the professionals. Tapi kalau memang misalkan ranahnya sebagai leaders, kalau aku lihat dari berbagai macam implementasi, employee-employee kita tuh hanya mau transparansi dan kejujuran dan fakta sebenarnya apa yang terjadi. Acap kali menjadi stres itu karena ada informasi-informasi yang agaknya itu tidak nyambung gitu. Misalkan contohnya nggak bisa aja karena nggak di-approve gitu. Itu kan adalah sesuatu hal yang membuat kita keblok ya. Jadi kita sebagai leader kalau bisa adalah mengkomunikasikan dengan konteksnya yang jelas, kemudian dengan faktualnya. Kenapa tidak bisa karena corporate seperti ini, karena manajemen mungkin melihatnya ke arah A dan B dan C. Itu adalah tugas leader untuk mencari konteks seclear mungkin agar kita bisa menjelaskan kepada subordinate kita jauh lebih transparan kayak gitu. Nah, apakah masih ada waktu nih Mbak Septi? Atau mungkin cukup Oke, dulu? cukup dulu Mbak mungkin karena Oke, ya karena waktunya ya. teman-teman mungkin kalau masih banyak pengen konsultasi dengan Mbak Arit kan sepertinya Mbak Arit boleh buka kelas sendiri kayak gitu ya. Kita Aku akan mau ikut link lagi. aja, Mbak. Pertanyaan aku kemarin nggak dijawab gitu. Dikirim Oke. aja gitu di linkin aku ya. Nanti aku Oke. kalau bisa aku akan jawab. Asinkronus ya. Gitu. Jadi kelas asinkronus ya teman-teman ya. Jadi ini Gitu. Kalau masih silakan nanti penasaran. Mbak Arita sudah terbuka itu. Ini nice banget sih kelas dari Mbak Arita karena member FRC sangat semangat. Mereka ini serius ya mendengarkan apalagi Mas Eka ya dan saya lihat tadi dicatat banget nih sepertinya. Oke, thank you Mbak Arita. Nanti teman-teman boleh untuk hubungi Mbak Arita sudah terbuka gitu ya tengah materi ini. Stay tune Mbak Arita karena nanti kita masuk ke sesi selanjutnya sampai akhir.
Baik, sesi selanjutnya adalah memasuki sesi kedua, ada tentang Makari. Jadi, teman-teman, as we know bahwasannya ini adalah kolaborasi antara FRC Ekosistem MSBU dengan Makari. Dan ini adalah third event Rectalk Series gitu ya. Jadi, teman-teman, karena memang background-nya ada dari HR, leader HR, dan lain-lain, gitu mungkin bisa rekomend terkait dengan produk-produk Makari gitu ya. Dan mungkin bagi yang belum tahu secara dalam tentang Makari, akan kita remind dan dijelaskan lagi dari tim Mekari, dan nanti di akhir kita ada kode unik teman-teman yang mungkin diskonnya lumayan banget gitu ya untuk teman-teman yang menggunakan produk Mekari, dan teman-teman as member FRC tentunya punya kesempatan untuk menambah income ya tanpa teman-teman harus meninggalkan pekerjaan teman-teman. Oke. Tidak berlama-lama, di sini saya sudah bersama Mbak Safira Aziza. Halo, Mbak cantik sudah di sini. Halo Mbak Septi, suaraku Oke. kedengeran jelas kan? Terdengar jelas, Oke, Mbak. pagi. Halo, ini mungkin aku mulai dulu apa gimana nih langsung? Apa gimana nih Mbak Septi? Oleh, ini ada dari Mas Andrian ya juga untuk materinya. Oke. Mungkin kabarnya gimana dulu nih Mbak? Di sini kan teman-teman akan lihat gitu, oh ini ada Mbak Safira, cantik ya Mbak Safira ya teman-teman. Saya tahu Waduh, member-member reparsi saya di sini gitu ya, ini waduh. saya lebih semangat gitu ya untuk menyaksikan gitu terkait dengan Mekari ini. Boleh diperkenalkan dulu Mbak Halo, Safira? boleh. Halo teman-teman, kenalin aku Safira Aziza, biasa dipanggil Shera. Nah, kalau aku ini kebetulan dari tim partnershipnya Mekari. Makanya nih kita lagi kolaborasi bareng sama MSBU. Dan aku tuh berterima kasih banyak ya, ternyata ini sesinya very very fun dan kalian sangat aktif, banyak nanya sama Arlita. Jadi seneng nih Arlitanya, wah Arlita suka ngomong kan soalnya, nah, dan materi dia asik gitu dan cocok sama kalian semua. Jadi aku juga ngerasa kayak wah ternyata ini sangat beneficial for everybody gitu. Jadi aku juga senang dan terima kasih banyak juga ini udah dikasih kesempatan nih untuk ngobrol di sini gitu. Dan aku minta maaf juga nih ya, padahal lagi seru-serunya nih sama si Arlita, padahal tadi ya, tapi kita kekurangan waktu. Apa jangan-jangan besok-besok kita bikin 3 jam ya Mbak ya, seharusnya ya. Kelas khusus Mbak Alita dan Mbak Safira, oke? Iya, lebih ke Arlita sih. Nah, aku di sini paling sebenarnya cuma mau ngejelasin tentang Mekari aja sih teman-teman. Sebelumnya aku mau tahu dulu dong, teman-teman udah ada yang tahu Mekari nggak ya kira-kira? Coba mungkin boleh di kolom chat atau mungkin di reaction atau kayak gimana. Pengen tahu dong, kalian tahu nggak nih Mekari? Oh udah, oh tahu banget. Ini apa nih? Apakah pengguna atau melihat kita ada di billboard atau kayak apa nih? Mau tahu dong aku. Kepo. Kalian berarti ini kalau di FRC semuanya rata-rata backgroundnya HR ya? Kalau HR, gitu HR ya? HR, ada Rata. talent acquisition juga, Mbak, ada lead dari people manajemennya juga. Jadi terkait di bidang-bidang tersebut lah, Mbak. Seperti itu. Iya, biasanya berarti seharusnya sih lumayan aware-nya mungkin sama talenta kali ya. Waduh, ini sering banget dapat email penawaran produk Mukari. Mohon maaf itu bukan kita, bukan saya ya. Mungkin itu dari salesnya. Ya udah tanpa berlama-lama mungkin aku langsung coba ke materi kita aja kali ya. Coba boleh tolong di next. Nah, aku cuma mau ngasih tahu doang nih teman-teman, Mekari itu apa? Nah, sebenarnya ini aku kasih cheat sheet sedikit ya. Kenapa kalian harus dengerin aku dikit aja gitu? Karena nanti di akhir kita bakal ada sesi kuis. Nah, kuisnya itu bakal ada beberapa pertanyaan dari materi aku dan materinya Arlita tadi. Nah, nanti kalian bisa dapat kayak reward dari kita-kita ya, dari tim MSBU-nya juga FRC.